wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sri Wahyudi SPD sebagai Kepala Ekstensi Desa 01 dan juga teman-teman Dewan Guru serta tenaga kependidikan di SD Desa 01. Terima kasih ucapan yang tak terhingga kiranya atas bantuan panjenengan semuanya sehingga panjenengan berkenan untuk meluangkan waktunya mengikuti kegiatan diseminasi penerapan budaya positif aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif yang sudah kami persiapkan. Kemudian di beberapa menit yang akan kita lalui bersama ini kami mohon bantuannya untuk proaktif kemudian juga mengkaji bersama tentang materi-materi apa saja yang sudah kami dapatkan dari program Guru Penggerak. Untuk itu sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas keraluan panjenengan semuanya sehingga acara ini dapat terselenggara. Kemudian kita langsung saja ke aksi nyata modul 1.4 budaya positif. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mendiseminasikan materi yang sudah kami dapatkan di program Guru Penggerak, di mana di modul 1.4 ini berisi tentang budaya positif yang pada saat pembelajarannya kami dibimbing oleh pengajar praktik Ibu Purwaningsih SPD MPD dan juga untuk fasilitatornya adalah Bapak Abdul Malik. Bapak Ibu, apa saja materi tentang penerapan budaya positif? Kita langsung saja ikuti bersama. Kemudian inilah konsep budaya positif. Budaya sebuah kebiasaan positif yang seyogianya kita aturkan atau kita sajikan di SD kita tercinta. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang ketiga motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kelima posisi kontrol restitusi. Yang keenam keyakinan kelas dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Dan alhamdulillah pada saat di pembelajaran calon guru penggerak semua materi ini sudah disajikan oleh BPGB selaku penyelenggara program Guru Penggerak, di mana yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kita tahu bahasa yang keren-keren di akhir-akhir ini adalah materi tentang pembelajaran berdiferensiasi, di mana itu semua nantinya kita kemas semua dalam disiplin positif, kemudian motivasi serta kebutuhan dasar manusia yang secara holistik. Insya Allah harapannya akan merubah kebiasaan belajar mengajar di sekolah kita tercinta, yaitu SDN 19 Desa 01. Kita langsung saja di materi yang pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Kalau akhir-akhir ini yang guru kelas 4 dan guru kelas 1 sudah alhamdulillah sambil diberi bintang tentang pelaksanaan atau implementasi kurikulum merdeka, di mana karakter yang dituntut atau karakter yang harus kita tumbuhkan pada murid kita yaitu pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila, di mana di situ sudah kami sajikan ada 6 karakter atau profil pelajar Pancasila. Mungkin ada yang sama-sama kita bisa menggali bersama-sama yang sudah mengikuti pelatihan IKN kemarin. Yang pertama profil pelajar Pancasila itu apa nggih? Ada yang bisa? Bu Isma, oke monggo. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Alhamdulillah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tepuk tangan untuk Bu Isma. Terus yang selanjutnya monggo Bu Wulandari. Berkebinekaan global. Alhamdulillah, berkebinekaan global. Matur nuwun Bu Wulandari. Tepuk tangan untuk Bu Wulandari. Dan yang selanjutnya kita bisa luruskan bahwa untuk profil pelajar Pancasila dari yang pertama sudah disebutkan oleh Bu Isma, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Kemudian poin yang ketiga bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Di mana dari keenam profil pelajar Pancasila itu nantinya yang akan membuat atau mencetak murid-murid kita menjadi murid-murid yang unggul dan tidak baper dalam bahasa kerennya. Dan alhamdulillah seperti yang sudah kita bahas kemarin tentang penerapan visi di sekolah kita, keenam profil pelajar Pancasila itu sudah kita
fasilitasi atau sudah terhimpun di dalam sebuah visi yang ada di sekolah kita. Itu adalah paradigma pembelajaran baru. Kemudian yang selanjutnya, disiplin positif. Inilah yang sering kita laksanakan, akan tetapi kita secara teoritis kemungkinan kurang begitu familiar dengan kata-kata disiplin positif. Dalam budaya kita, kata disiplin dimana menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Menjadi seorang murid seharusnya paham mengapa mereka mengikuti suatu ajaran tertentu, sehingga motivasi yang terbangun adalah intrinsik atau motivasi dalam diri mereka sendiri, bukan ekstrinsik atau bukan dari faktor eksternal. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu. Sering sekali kita hubungkan kata disiplin dengan kata-kata yang militeris, kata-kata yang tangan besi. Pokoknya kalau jam 7 semua wajib berangkat jam 7. Akan tetapi hal itu ternyata dalam praktiknya itu bukan menimbulkan atau bukan suatu cara untuk menimbulkan motivasi yang intrinsik atau motivasi dari dalam diri mereka. Itu hanyalah faktor ekstrinsik atau faktor dari luar. Kemungkinan kalau misalkan sang pemberi atau sang penegak disiplin itu tidak ada di sebuah lingkungan yang mereka tempati, maka murid-murid akan sedikit tidak mengindahkan disiplin tersebut yang sudah kita bangun bersama-sama. Sehingga dalam praktik pembelajaran yang ada di program Guru Penggerak, bagaimana kita mengelola hal tersebut, itulah yang menjadi sebuah pokok bahasanya. Nanti ada disiplin positif dengan kata-kata mengurangi kata-kata tidak, jangan, dalam artian kata-kata negatif ya. Kemudian juga nanti ada hal-hal yang berikutnya yang bisa kita saksikan bersama. Kemudian ini ada contoh kasus. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anda adalah A dan tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Mohon bantuannya Bapak Ibu. Kemudian sekarang silakan angkat tangan kanan Anda untuk kemudian dikepalkan. Bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepalan tangan Anda. Mungkin itu adalah jam tangan Anda, mungkin itu adalah kontak motor atau mobil Anda, ataupun bahkan itu adalah selembar kertas atau selembar SK yang sudah lama kita nanti-nantikan. Kemudian yang selanjutnya, tugas B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda yang B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, atau bahkan menawari Anda uang agar Anda bersiap membuka kepalan tangan Anda. Oke, kita praktikkan bersama-sama nih. Bayangkan bahwa di tangan Anda itu adalah sebuah barang yang berharga. Saya coba dengan dari bulan dari di tangan Anda itu adalah sebuah barang yang berharga. Apakah bisa ya saya melakukan? Bulan dari coba kita tolong untuk membukakan kepalan tangan Anda. Maukah Anda? Anda harus membuka tangan Anda, kalau tidak Anda akan mendapatkan hukuman. Tidak mau. Atau kalau tidak saya ganti barang yang ada di kepala tangan Anda dengan uang Rp10.000. Oke, ternyata Bu Bulan mempunyai asumsi bahwa barang yang beliau pegang itu lebih berharga daripada stimulus atau rangsangan yang sudah saya berikan. Kemudian yang selanjutnya, saya langsung ke Pak Hadi. Pak Hadi, maukah Anda membuka kepala tangan Anda? Mau. Oke. Oke. Tepuk tangan untuk Pak Hadi. Oke. Ada dua contoh kasus yang berbeda ya. Oke, Pak Hadi, kira-kira kenapa Anda kok mau membuka kepala tangan Anda? Karena disuruh dan ini mungkin bermanfaat bagi yang meminta. Oke, terima kasih. Itu adalah dua contoh kasus yang berbeda. Kemudian kita kaji dari nomor 1. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Kalau untuk yang bulan jawabannya tidak membuka. Kalau untuk yang contoh yang selanjutnya Pak Hadi adalah membuka kepala tangan Pak Hadi. Pertanyaannya, mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Monggo Pak Hadi dijawab. Ya, tadi kan sudah kami jawab. Ya. Mungkin apa yang
kita punya itu ada seseorang yang membutuhkan. Jadi kita lihatkan. Oke, tepuk tangan untuk Pak Haji. Ini adalah contoh kasus di mana si B atau yang diberikan sebuah rangsangan itu berani atau membuka tangan atau kepalan tangannya. Kemudian contoh yang selanjutnya, apakah Anda atau B menutup kepalan tangan Anda? Jawabannya menutup B. Mengapa? Apa alasan Anda tetap menutup kepalan tangan Anda? Monggo, Bu Wulandari tadi menutup. Ya, terima kasih karena menurut saya sesuatu yang saya pegang ini sangat berharga untuk saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk Bu Wulandari. Kalau kita misalkan kita pikirkan bersama dalam kegiatan ini, sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka telapak tangan? Oke, jawabannya? Saya sendiri. Oke, Pak Hadi jawabannya? Ya, saya sendiri. Oke, tepuk tangan. Berarti membuka atau menutup tangan, kepala tangan itu adalah kontrol dari diri panjenengan sendiri, bukan dari saya. Kenapa kok seperti itu? Karena terbukti stimulus yang saya berikan, baik berupa permintaan, baik berupa intimidasi, ataupun menawarkan pergantian sesuatu dengan barang yang saya tawarkan, itu tidak mempan, tidak berpengaruh. Tetapi yang bisa berpengaruh itu adalah motivasi dari dalam diri panjenengan sendiri. Nah, itulah yang menjadi titik acuh atau menjadi pembelajaran dalam guru penggerak. Bagaimana kita menggerakkan murid sehingga mereka mau menjadi konsuli kita. Sebagai konsuli yang kita memberikan konseling itu, apakah mereka mau atau tidak itu tergantung dari mereka. Sehingga kita harus pintar-pintar untuk memberikan sebuah stimulus sehingga mereka mau merespon terhadap rangsangan yang kita berikan. Begitu. Selanjutnya, kemudian dalam program guru penggerak kita bisa disajikan oleh sebuah teori, yaitu teori kontrol. Di mana teori kontrol ini diajukan oleh Dr. William Glasser. Dr. William Glasser itu memberikan beberapa teori atau memberikan beberapa materi tentang teori kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid, dan ini yang sering kita lakukan. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Ini yang sudah kita praktekkan dan sudah terjadi oleh bulan tadi. Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Itu yang terjadi oleh Pak Hadi. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Mengapa demikian? Mengapa Bu Wulandari tidak mau membuka? Mengapa Pak Hadi mau membuka? Menurut teori kontrol Dr. William Glasser, karena ada kebutuhan dasar untuk dipenuhi. Kalau Bu Wulandari menganggap stimulus yang saya berikan itu bukan menjadi sebuah kebutuhan dasar, maka beliau tidak akan membuka kepala tangannya. Tetapi karena Pak Hadi menganggap bahwa stimulus atau rangsangan yang saya berikan itu sebagai sebuah kebutuhan dasar, maka beliau membuka kepala tangannya. Itu adalah teori kontrol yang pertama yang diajukan oleh Dr. William Glasser. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Ini yang sudah saya lakukan barusan. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita. Atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Itu kalau misalkan yang bisa kita berikan kepada murid itu sebuah rangsangan, sebuah statement, sebuah kalimat yang terus menerus, kemungkinan bisa diikuti oleh seorang murid dan nantinya itu akan menjadi ketergantungan oleh murid itu untuk berusaha. Yang selanjutnya, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Ini yang biasa kita sajikan dalam bentuk sebuah peraturan di sekolah. Setiap pagi baris berbaris masuk ke kelas seperti itu dan dilakukan secara terus menerus sehingga dalam jangka waktu tertentu
yang males misalnya. Nah itu sudah dikaji oleh Dr. William Glasser. Yang selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Sering sekali kita atau pernah kita melakukan hal seperti ini. Ya Allah, sampeyan kuwi wis tak ajari sih karo Pak Hari. Wis tak ajari sih karo Pak Bu Guru. Mosok diulang-ulang terus. Misalkan contoh PR jane kudu digarap. Tapi sama kok yang ini kok orang garap PR kepiye? Padahal nek misalkan garap PR wis dikandani karo Pak Hari. Mosok ora digarap terus. Itu peran kita atau menurut teori Dr. Glasser itu adalah membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Padahal yang ditekankan itu hanya ilusi. Dan makna dari ilusi adalah tidak ada kebermaknaan dalam dirinya. Karena dan menurut teori William Glasser itu nantinya bahwa perilaku yang berubah itu hanya sebuah ilusi dan kemungkinan akan kembali ke perilaku awal sebelum murid tersebut mendapatkan perlakuan dari kita. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti yang sudah kita pelajari bahwa anak itu bukanlah manusia dewasa ukuran mini. Itu adalah salah satu pendapat yang sudah dikemukakan atau sudah kita pelajari bersama. Dari pendapat tersebut itu diproyeksikan oleh seorang Dr. William Glasser yang menerapkan bahwa kebanyakan dari kita itu menganggap sebagai orang dewasa kita mempunyai kapasitas, kita mempunyai sebuah keuntungan untuk memaksakan kepada murid kita. Oh ini cah cilik ngerti apa kudu koyo ngene. Aku iki dadi wong tuamu iki luwih mudeng apa sing mbok karepe. Nah, itu sudah dikaji oleh Dr. William Glasser dan itu menjadi sebuah ilusi. Tidak ada sebuah kebermaknaan yang terjadi atau entry point yang terjadi dalam diri anak tersebut. Banyak orang dewasa percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Menurut Ki Hajar Dewantara yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama bahwa anak itu diibaratkan sebagai sebuah tanaman. Sering sekali kita memaksakan bahwa tanaman jagung kita paksakan menjadi sebuah padi, bahwa tanaman padi kita paksakan menjadi sebuah kedelai. Apa yang terjadi? Stres anak tersebut. Nah, itulah yang dikaji oleh Dr. William Glasser bahwa semua kontrol orang dewasa memiliki hak untuk memaksa itu adalah sebuah ilusi. Nah, terus idealnya bagaimana? Idealnya seperti ini. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol? Nah, ini yang akan kita bahas. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi yang tadinya itu ilusi dan kebetulan dan saya mengakui saya sering sekali melakukan hal seperti ini. Kita mulai tinggal menurut materi yang sudah saya dapatkan, mulai kita tinggalkan menjadi sebuah paradigma baru atau paradigma saya tentang memandang manusia, kemudian pemahaman tentang penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas bahwa anak kecil, murid kita itu bukanlah manusia dewasa ukuran mini, tetapi mereka mempunyai pola pikir sendiri, sehingga kita harus mengikuti pola pikir mereka, kemudian menuntut mereka agar menjadi sebuah manusia-manusia yang mempunyai garis-garis penebalan dalam dirinya. Dimana menurut Ki Hajar Dewantara semua anak itu sudah mempunyai bakat dan potensi masing-masing. Tugas kita sebagai guru hanya untuk mengamal
menebalkan garis-garis laku mereka sehingga menjadi manusia yang bahagia lahir dan batin. Penerapannya bagaimana, Pak? Tidak kita pungkiri bahwa penerapannya itu sangat tidak mudah. Walaupun kita tidak boleh pesimisnya, sangat tidak mudah. Bagaimana? Contoh, sering sekali saya mengamati di kelas 1 dan kelas 2, Bapak Ibu gurunya dengan sangat sabar, Bu Wisma, kemudian Bu Asih, dan juga Bu Wulan di kelasnya masing-masing. Itu banyak perilaku anak yang dirasa kurang sesuai dengan kesepakatan atau nilai-nilai kebajikan universal. Contoh, kemarin ada yang misalkan, mohon maaf, BAB di celana atau pipis di celana, atau misalkan berbicara kurang sopan. Hal itulah yang harus kita tuntut untuk berubah sedikit-sedikit tanpa memandang bahwa kita itu manusia dewasa yang mempunyai hak untuk mengintervensi. Nah, terus bagaimana Pak caranya? Kita lihat seperti ini. Nah, ini sudah dikaji. Yang kalau tadi stimulus respon, kita memberikan peraturan kemudian direspon oleh anak, kita berubah menjadi teori kontrol. Yang tadinya ilusi-ilusi, kita rubah menjadi teori kontrol. Di stimulus respon, realitas kita sama, tapi di teori kontrol, realitas atau kebutuhan kita berbeda-beda. Contoh, ada anak yang butuh untuk diberi penegasan, langsung jebret. Tapi ada anak yang kalau diberi penegasan secara langsung di depan orang banyak, itu akan menjadi lebih tidak termotivasi. Saya alami sendiri di kelas saya. Ketua kelas di kelas saya itu anak laki-laki tersebut, ketika diberi penegasan di depan orang banyak, maka dia akan langsung menjadi anak yang kurang termotivasi, kalau bahasa kerennya kena mental. Tapi kalau caranya, ketika dia melakukan sebuah keputusan yang kurang tepat, caranya dipanggil, diberi pemahaman tanpa ada teman-teman yang lain yang tahu, maka anak tersebut atau ketua kelas di tempat saya akan lebih termotivasi. Itulah bukti implementasi stimulus respon ataupun teori kontrol. Semua anak mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda. Sampai yang di terakhir, model berpikir menang atau kalah, kemudian model berpikir menang atau menang. Harus kita akui, kalau misalkan kita bisa menaklukkan anak tersebut dengan teori stimulus yang kita berikan, maka kita akan merasa alhamdulillah bisa merubah anak itu. Gini. Akan tetapi kalau di teori kontrol itu tidak seperti itu, Bapak Ibu. Teori kontrol itu modelnya berpikir menang dan menang, jadinya win-win solution. Jenengan senang, kami pun senang, murid senang, bapak gurunya senang dan riang, begitu. Selanjutnya kita lanjutkan. Ini dalam rangka menciptakan lingkungan positif, salah satu strategi yang perlu kita tinjau kembali adalah penerapan disiplin di sekolah kita. Apakah telah efektif? Apakah masih perlu ditinjau kembali? Apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Itu menjadi refleksi bagi kita semua, Bapak Ibu guru. Jujur, kadang kita sering mendiskreditkan semunting rampung. Akan tetapi dalam praktiknya itu menjadi sebuah sorotan yang sangat tajam, Bapak Ibu guru. Sekarang mari kita membahas tentang disiplin positif yang merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif. Budaya yang memanusiakan anak, yang menyenangkan anak, yang kita cita-citakan di sekolah-sekolah kita. Kebanyakan guru sangat tertarik dengan topik pembahasan tentang disiplin. Mereka berpendapat bahwa kalau saja anak-anak bisa disiplin, pasti mereka bisa belajar. Belum tentu, Bapak Ibu. Bagaimana penerapan disiplin itu sendiri? Kalau disiplinnya seperti stimulus respon, anak-anak mungkin akan belajar tapi tidak ada kebermaknaan. Tapi kita berusaha menjadi sebuah teori kontrol. Para guru berpendapat bahwa disiplin anak adalah bagian paling menantang dari pekerjaan mereka. Kenapa Bapak Ibu guru? Kalau saya sih yes. Kalau panjenengan semuanya bagaimana? Yes. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu memiliki pendapat yang sama? Yes. Kemudian selanjutnya, makna kata disiplin. Nih, kita
saya langsungkan menurut pendapatnya Ki Hajar Dewantoro. Bapak pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Itu menjadi pesan tersirat bagi saya secara pribadi dan bagi kita pada umumnya. Sungguh pun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Suasana yang merdeka ini suasana yang memberikan kebebasan, tetapi tetap harus ada disiplin yang kuat. Ki Hajar Dewantoro, pemikiran konsepsi keteladanan sikap merdeka yang ada pada buku. Mungkin ada yang mau merespon Bapak Ibu tentang statement ini. Mungkin Ibu kita Bu Sri Wahyuti ingin memberikan sebuah respon terhadap hal tersebut. Mungkin saya sering tidak atau bagaimana. Monggo. Saya akan mencoba tentang makna dari disiplin. Disiplin itu menurut saya ada benarnya bahwa ditimbulkan atau ditimbulkan dari suasana merdeka dalam artian bebas terkendali. Ya. Maka dari itu dengan adanya rasa atau suasana atau perasaan yang merasa bebas dan terkendali atau bebas yang positif ini akan menimbulkan dalam diri kita, dalam diri seseorang, bahwa disiplin itu timbul dengan sendirinya, tidak ada unsur paksaan, tidak ada unsur dari luar yang mengakibatkan kedisiplinan itu kedisiplinan itu terpaksa dilakukan karena ada unsur. Kalau tidak disiplin ada hukuman, ada semacam teguran atau sejenisnya. Disiplin itu diterapkan karena kemauan sendiri, muncul dengan keikhlasan, sehingga kedisiplinan itu awet dan itu dirasakan sangat enjoy dan nyaman. Itu menurut saya seperti itu. Itu kira-kira. Siapa Ibu matur tepuk tangan untuk Ibu Sri Wahyuti. Matur nuwun atas responnya Ibu, itu menjadi entry point bagi saya sendiri dan mungkin bisa menjadi masukan bagi kita semua. Baik, saya lanjutkan. Ini, adapun kalau tadi Bu Wahyuti mendefinisikan kata disiplin itu adalah suatu ketaatan terhadap sebuah kesepakatan bersama yang berasal dari diri kita sendiri. Nah, kalau menurut Ki Hajar Dewantoro, mardika iku jarwonya, nora mung lepasin pamrih, nging uga kuat kuwasa aman dipriyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Tepuk tangan untuk Bu Sri Wahyuti. Karena konsep yang diajukan oleh Ibu Kepala Sekolah itu sama dengan konsep yang diajukan oleh Bapak Pendidikan kita Ki Hajar Dewantoro. Mardika ing garwana, nora mung lepasin pamrih, nging uga kuat kuwasa aman diri priyangga. Tidak hanya terlepas dari perintah. Jadi kalau Bu Sri Wahyuti tadi meng-entry point saya khususnya dan untuk kita semua bahwa untuk menaati peraturan, untuk menaati sebuah norma yang sudah disepakati bersama atau kebajikan universal, itu tidak harus ada orang yang memerintah, tapi harus berasal dari dalam diri kita sendiri. Kemudian Ki Hajar Dewantoro juga memberikan hal yang sama, akan tetapi juga cakap buat pemerintah diri sendiri, sehingga self manajemennya berjalan.
Kemudian pemikiran Ki Hajar ini sejalan dengan pandangan Diana Wilson dalam bukunya Restructuring School Discipline 2001. Diana menyatakan bahwa arti dari kata disiplin berasal dari kata Latin disiplina yang artinya belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama dengan disiplin atau disipo atau murid atau pengikut. Jadi sebelum kita masuk ke dalam disiplin positif, ini sudah dijabarkan oleh materi-materi yang ada di guru penggerak. Oh, disiplin itu ternyata kesadaran diri untuk mengikuti norma gitu nih. Itu sudah dikuatkan oleh ibu kepala sekolah menurut pendapat beliau, dan juga ditebalkan lagi menurut pendapatnya Ki Hajar Dewantoro, dan juga sejalan dengan Diana Wilson dalam bukunya Restructuring School Discipline. Selanjutnya, pertanggungjawaban atau bahasa Belanda ya, Verantwoordelijkheid itu selalu menjadi sisi hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan pada umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib laku diri dari segala hak dan kewajiban. Itu tadi penebalan dari pendapat Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan dari 6 organisasi. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 butir atau 6 poin yang harus kita junjung bersama-sama atau harus kita gali bersama-sama. Yang pertama, seperti pendapatnya Bu Isma tadi pada awal pertemuan, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Dan alhamdulillah dari 6 poin itu sudah masuk ke dalam visi di sekolah kita. Kemudian mandiri, bernalar kritis. Kemudian menurut pendapatnya Bu Wulan tadi di awal pertemuan juga berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Kalau ini semua masuk ke dalam, bisa kita internalisasi dalam diri murid kita, maka akan terbentuk sebuah peradaban yang madani, yang bertanggung jawab. Selanjutnya, poin inilah yang ingin disampaikan atau ingin ditumbuhkan di sekolah kita. Amin Allahumma amin. Kemudian primary use program PYP itu mendeskripsikan bahwa sikap murid itu ada yang toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ini adalah deskripsi yang dikemukakan oleh organisasi AIBO, Primary Years Program atau PYP, di mana menurut program tersebut atau menurut organisasi tersebut itu ada 12 poin yang menjadi acuan karakter murid. Tapi kalau di profil pelajar Pancasila, dari 12 karakter ini dirangkum menjadi 6 profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa, sampai yang terakhir adalah kreatif. 9 pilar karakter menurut Indonesian Heritage Foundation atau IHF atau bahasa Indonesia IHF. Cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, sampai yang terakhir adalah toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Itu menurut organisasi Indonesian Heritage Foundation atau IHF. Akan tetapi nantinya itu kemudian kembali lagi dirangkum menjadi 6 profil pelajar Pancasila. Ini petunjuk sumber hidup dan keterampilan hidup, lifelong guru. Ini juga sama organisasinya. Kemudian selanjutnya, keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, memberikan yang terbaik dari diri. Ini ada beberapa organisasi yang sudah kami susun. Di yang terakhir ada The 7 Essential Virtues, di mana yang pertama empati, yang selanjutnya yang terakhir adalah keadilan. Nah, The Virtues Project, proyek nilai-nilai kebajikan ini ada yang pertama dari peduli sampai pengertian, dan ini ada
Sekarang kita refleksi sedikit Bapak Ibu. Sebagai seorang pendidik, motivasi apakah yang mendasari tindakan Anda? Siapa yang ingin berpendapat? Mungkin Bu Isma. Motivasi apakah yang menjadi Anda sebagai seorang pendidik? Monggo Bu Isma. Oh enggak bisa. Oke. Sebagai seorang pendidik, motivasi apakah yang berdasarkan tindakan saya? Yang pasti pendidik itu bertanggung jawab, dan disiplin itu tanggung jawab sebenarnya. Jadi ketika kita tidak disiplin, merasa diri yang tidak bertanggung jawab seperti itu. Tepuk tangan untuk Bu Isma. Motivasi yang dihadirkan oleh Bu Isma adalah sebuah tanggung jawab. Karena seorang guru menjadi seorang pendidik atau menjadi seorang guru itu adalah tanggung jawab, maka setiap laku atau tindakan yang dihadirkan oleh seorang guru itu adalah sebuah tanggung jawab. Di mana ketika menyalahi laku yang seharusnya, maka Bu Isma beranggapan bahwa sebagai seorang guru, maka Bu Isma kalau perilakunya menyimpang atau kurang sesuai dengan sebuah norma yang ada, maka dianggapnya kurang bertanggung jawab. Mungkin ada Bapak Ibu guru yang ingin menambahkan lagi? Pak Adi mungkin? Oke, Pak Adi, monggo. Tapi yang sebelumnya ini, Oke. itu ada. Yang sebelumnya ini itu ada. Oke. Nah, siap. Jadi motivasi itu yang pertama itu peduli, Siap. tanggung jawab, Tanggung dan jawab. pengertian. Dan pengertian. Ya. Jadi ketika kita sudah peduli, ada tanggung jawab, kita menjadi ngerti bagaimana kita akan bertindak, akan melakukan sesuatu itu dari kamirat dari tiga. Peduli, tanggung jawab, dan pengertian ini seperti ilmu padi, semakin banyak ilmunya, semakin merunduk, semakin banyak memahami, semakin banyak mengerti. Begitu ya Pak Hadi. Tepuk tangan untuk Pak Hadi, Haji Wadu Isma. Sebuah pernyataan yang luar biasa, itu menginternalisasi untuk saya sendiri bahwa menjadi seorang pendidik itu motivasinya bertanggung jawab, peduli, sehingga dari itu nanti muaranya adalah sebuah pengertian, di mana pengertian itu akan muncul dari sebuah kebijaksanaan. Selanjutnya, apakah Anda hadir karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia atau pengawas Anda dan mendapatkan surat teguran untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman? Mungkin ada pendapat. Kalau saya jujur, ketika saya tidak hadir, ketika saya hadir, yang pertama saya juga mempunyai hal seperti ini. Saya tidak ingin ditegur, saya tidak menghindari hukuman, walaupun saya sering juga gablek gitu, Bapak Ibu guru. Nah, bagaimana kalau motivasinya panjenengan? Bagaimana, apa motivasi Bu Wulan untuk hadir di sebuah lingkungan belajar yang disebut sekolah? Bagaimana? Saya hadir karena satu memang sebagai rasa tanggung jawab, kemudian saya juga merasa menjadi guru yang sudah dinanti-nantikan oleh murid saya, sehingga ya bukan karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia, tapi karena itu sebagai rasa tanggung jawab saya sebagai seorang guru. Oke. Tepuk tangan untuk Bu Wulan, bahwa Bu Wulan hadir itu sebagai sebuah panggilan nurani dari dalam dirinya, karena sebagai seorang sosok guru itu sudah dinanti-nantikan oleh muridnya. Pertanyaan selanjutnya, refleksi selanjutnya, ini yang harus kita jawab dengan kejujuran ya. Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda atau tidak? Salah satu motivasinya, tepuk tangan itu kita semua. Bahwa teori kebutuhan dasar menurut E.B. Maslow itu adalah eksistensi. E.B. Maslow mengatakan bahwa salah satu teori kebutuhan dasar itu adalah eksistensi. Dengan adanya hal ini, kita tidak munafik ya Bapak Ibu. Ketika kita mempunyai sebuah pencapaian tertentu dalam diri kita sendiri, itu juga ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan kita. Walaupun kita tidak mengeluarkan statement apapun, tapi ketika kita mendapatkan stimulus yang positif, oh ternyata saya juga bisa, ternyata saya juga mampu untuk melaksanakan hal tersebut. Contoh, pada saat kemarin sebagai bendahara pos, saya diberi tanggung jawab dari Bu Sri Wahyudi, ayo Mas gaul. Pada saat itu ada revisian RKJ MUD, RKT, dan alhamdulillah dari kepercayaan diberikan oleh Bu Wahyudi,
SDN kita, SDN Simbang Desa, RKJ-nya tidak dikembalikan, itu saya tidak munafik, dalam diri saya mendapatkan sebuah kebahagiaan. Oh, ternyata pekerjaan saya kebanggaan tersendiri, dan itu juga bisa kita lihat dari aktivitas kita sehari-hari. Kita tidak munafik bahwa ini. Terus Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab, serta menghargai diri Anda sendiri sebagai teladan bagi murid-murid Anda. Ini secara tersirat sudah dijawab oleh Bu Wulandari dan juga Pak Adi dan juga Bu Isma serta teman-teman yang ada di sini. Tadi sebagai seorang pendidik itu lahir dari sebuah tanggung jawab untuk berlaku seperti layaknya seorang pendidik, untuk menaati norma-norma. Kemudian Bu Wulandari motivasinya sebagai seorang pendidik itu karena sudah ditunggu anak-anaknya. Kemudian dari ditunggu anak-anaknya itu juga sebuah tanggung jawab. Pak Adi mengemukakan bahwa pendidik itu muaranya adalah ke pengertian, dimulai dari ini ya Pak Adi ya, peduli, tanggung jawab, dan muaranya adalah pengertian. Dan sebenarnya kita itu melakukan hal yang seperti itu Bapak Ibu. Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, bulan dari dari murid-murid itu, ayo dan mangkat sekolahku, menjadi orang yang berusaha bertanggung jawab serta menghargai diri Anda sendiri. Oh, nyongki sebagai seorang guru harus ditandai murid-murid nyong tak mangkat sekolah, seperti itu. Sebagai pemimpin pembelajaran akan jadi panutan oleh lingkungan Anda. Itu sebuah refleksi bagi kita semua. Kita lanjutkan Bapak Ibu guru ya. Lanjutnya, nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas, sekolah atau di sekolah Anda? Mengapa? Ada yang ingin berpendapat Bapak Ibu? Tadi ada beberapa organisasi yang sudah menyebutkan nilai-nilai kebajikan, di mana dari setiap organisasi mulai dari IHF dan lain sebagainya itu sudah memberikan penjabaran tentang nilai-nilai kebajikan universal. Mungkin Anda ingin berpendapat sendiri. Terus, mengapa Anda ingin menginternalisasi nilai kebajikan tersebut pada murid Anda? Siapa yang ingin berpendapat, Bapak Ibu? Mungkin dari ibu kita terlebih dahulu, dari Bu Sri Wahyudi ingin berpendapat, monggo. Nilai-nilai kebajikan yang dirasakan penting pada saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid, diantaranya yang tadi, yaitu kedisiplinan, tanggung jawab. Pada akhirnya dari sekian banyak itu muaranya ke seperti panitia yang diutarakan, yaitu ke pengertian. Itu yang dapat disimpulkan seperti itu. Iya. Matur nuwun, tepuk tangan untuk Bu Sri Wahyudi. Jadi menurut Bu Sri Wahyudi bahwa nilai-nilai kebajikan yang ingin ditanamkan adalah yang pertama, poin terpenting adalah kedisiplinan. Dari kedisiplinan tersebut akan muncul sebuah rasa tanggung jawab dengan muaranya adalah pengertian. Sebagai seorang yang pengertian berarti lampunya satu, penuh pengertian, penuh pemahaman, seperti itu. Sungguh luar biasa. Bisa kita lanjutkan teman-teman? Lanjut. Oke, kita lanjutkan. Mari kita tanyakan ke diri kita sendiri, bagaimana kita berperilaku, mengapa kita melakukan segala sesuatu. Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menghindari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Ini kalimatnya sedikit tapi jelek Bapak Ibu. Ini kalimat tapi panggilan hati kita berangkat ke sini untuk melakukan tanggung jawab sebagai seorang guru. Efek sampingnya juga kita ingin mencari rezeki Bapak Ibu guru, sehingga kita juga mendapatkan apa yang kita mau, baik rezeki fisik maupun non fisik. Kalau fisiknya insya Allah dari gaji kita nih, kalau non fisiknya rasa kepuasan, rasa cinta dari murid kita dan juga dewan guru atau lingkungan belajar kita. Selanjutnya, pernahkah Bapak Ibu melakukan sesuatu untuk
mendapatkan senyuman dari orang lain? Tepuk tangan dulu di sini. Oke, untuk mendapatkan hadiah atau untuk mendapatkan uang, apalagi kira-kira alasan untuk melakukan sesuatu. Kalau kita gali, kenapa seorang itu melakukan sesuatu? Motif apa yang menggerakkan orang tersebut? Modus apa yang menggerakkan orang tersebut sehingga orang tersebut mau untuk berbuat sesuatu? Ini ada. Kalau menurut panjenengan semuanya apa, Bapak Ibu? Selain mendapatkan hadiah atau mendapatkan senyuman, ini penghargaan, atau mendapatkan uang, ini penghargaan, apalagi kira-kira alasan untuk melakukan sesuatu? Kalau saya ada kepuasan tersendiri. Kepuasan tersendiri, panggilan hati ya, untuk mendapatkan sebuah kepuasan hati. Terlepas dapat adanya ujian dari orang lain, terlepas dari apapun itu dia atau uang. Tapi setelah kita melakukan sesuatu yang mungkin itu sudah pas, kita merasa puas. Oke, tepuk tangan kita semua. Lebo. Siap, tepuk tangan terus semakin luar biasa. Itu adalah jawaban jujur kita. Kita tidak munafik, Bapak Ibu Guru, ketika kita melakukan sesuatu, memenuhi tanggung jawab, memenuhi panggilan kita. Itu salah satu unsurnya. Itu ada untuk mendapatkan hadiah atau mendapatkan uang. Begini. Mosok kini belum kerja sosial terus-menerus selama beberapa puluh tahun. Akan tetapi salah satu motif atau modus yang sering kita lakukan yaitu menurut Bu Sri Wahyudi adalah panggilan hati untuk mendapatkan kepuasan terhadap apa yang sudah kita perbuat. Kemudian senyuman, kemudian hadiah dan uang itu berarti bonusnya. Siap. Jadi untuk penghargaan ini ya, penghargaan itu baik secara gestural maupun ekspresional itu adalah sebuah bonus lain gitu. Siap. Itu menjadi sebuah entry point untuk saya sendiri dan juga mungkin bisa untuk teman-teman lain. Kita lanjutkan di Bapak Ibu Guru ya. Nah, sebagai seorang guru saat kita hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu Guru? Ini tadi sudah sekilas sudah dijelaskan oleh Bu Wulandari, panggilan diri yang ada dalam hati kita. Apakah Bapak Ibu datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur oleh atasan dan kemudian mendapat surat peringatan? Itu tadi sudah dijelaskan gitu. Atau ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid karena percaya tindakan sebagai guru akan dicontoh oleh murid-murid. Ini tadi yang poin terakhir, sebagai guru kita menjadi pembelajar sepanjang hayat. Dan itu menjadi sebuah refleksi bagi kita semua. Kita lanjutkan Bapak Ibu Guru. Nih, Diana Gosen itu menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, jelas. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, sama-sama kita refleksi, nggih. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ya, dan ini sudah dirangkum oleh Diana Gosen, Bapak Ibu Guru. Dasar ini, motivasi perilaku ini yang dikembangkan nantinya untuk mengembangkan beberapa teori-teori pembelajaran, Bapak Ibu. Dari 3 ini ya, motivasi perilaku manusia bisa dikembangkan ini. Iva kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tas dari kursi serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malah minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Pertanyaannya Bapak Ibu, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Siapa yang ingin berpendapat Bapak Ibu? Pak Adi mungkin ingin berpendapat, monggo. Oh, enggak usah ini. Oke.
Ya, berbeda. Saya pribadi kurang setuju. Kurang setuju. Kenapa alasannya Pak Haji? Pak Haji. Karena tindakan tersebut dapat menurunkan atau membuat mental murid tersebut menjadi drop atau seperti itu. Oke, siap. Tepuk tangan untuk Pak Haji. Menurut pendapat Pak Haji, hal tersebut malah justru menjadi kontraproduktif. Hal tersebut menjadi kontraproduktif sehingga mengakibatkan murid tersebut IFA menjadi tambah malu dan kalau bahasa kerennya kena mental itu tadi. Oke, ada yang berbeda Bapak Ibu? Tidak ada yang kelas. Menurut Anda tindakan Pak Sena terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Kita bedakan terlebih dahulu. Biasanya ada sebuah perbuatan itu mengandung konsekuensi. Konsekuensi itu adalah akibat yang ditimbulkan dari perilaku kita. Tapi kalau hukuman ya hukuman. Kalau menurut jenengan itu yang dilakukan Pak Seno terhadap IFA itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bu Ibu Kepala Sekolah berpendapat hukuman. Mungkin ada teman-teman yang lain. Hukuman atau konsekuensi? Mas Pak Hadi biasanya memanggilkan Hadi. Mas Pak Hadi mungkin bisa berpendapat Pak Hadi. Itu hukuman atau konsekuensi Pak Hadi? Hukuman, oke. Kita sepakat hukuman, gitu. Nah, itu menjadi sebuah hukuman, Bapak Ibu. Kenapa? Karena hukuman ini nanti akan dibahas di teori selanjutnya ini. Hukuman ini di materi yang di guru penggerak itu adalah ada beberapa perilaku untuk menimbulkan atau membangkitkan disiplin positif, Bapak Ibu. Di antaranya adalah yang sering kita lakukan itu hukuman, kemudian yang moderat atau lebih bersahabat itu konsekuensi, dan yang paling proaktif atau paling mendukung kita itu adalah restitusi. Apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi, itu dinyatakan dalam menjadi sebuah bentuk bagan. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi dan biasanya bersifat insidental, tiba-tiba. Contoh, misalkan kalau siapa yang pernah mengikuti seleksi STAN, sekolah tinggi aplikasi negara, saya dulu pernah mengikuti tersebut dan saya baru tahu ketika di seleksi STAN itu poin jatuh, kemudian kita ambil langsung gugur, itu hukuman Bapak. Kenapa? Karena sebelumnya saya tidak tahu bahwa ada konsensus seperti itu, saya tidak tahu. Nah, sifatnya yang insidental dan tidak disepakati bersama, biasanya bersifat satu arah, itulah yang disebut hukuman. Kenapa pensiun jatuh itu disebut hukuman? Karena saya tidak diajar untuk membuat kesepakatan kok. Saya hanya duduk di situ dan menerima peraturan tersebut, sehingga itu disebut hukuman. Polpen nyong tiba tak jiput, nyong rangkum, dianggap selesai, ditarik soal saya. Itu hukuman. Dan alhamdulillah saya salut dengan anaknya Bu Wahyudi. Pada saat tes tertulis beliau anaknya Bu Wahyudi berhasil lulus CAT, sudah CAT dulu. Kalau saya zamannya dulu masih bunder-bunder. Itu hukuman Bapak Ibu. Nah, dari kasus yang kita pelajari ini, kira-kira Pak Seno itu memberikannya sifatnya dua arah atau satu arah? Satu arah, sehingga kalau seperti itu bisa kita sepakati bahwa itu adalah sebuah hukuman. Nah, terus konsekuensi dan restitusi itu bagaimana Pak? Konsekuensi dan restitusi itu bisa kita bedakan ini di biasa penguatan yang bukan, tidak nyaman bukan, murid bukan. Dari kalau saya memahaminya itu dari sudut pandang orang yang menyusunnya tersebut. Apa pernah melakukan? Nah ini. Kalau di hukuman dan konsekuensi serta restitusi itu biasanya kalau di hukuman itu bersifat satu arah. Kalau konsekuensi dan restitusi itu dua arah. Apa bedanya konsekuensi dan restitusi? Kalau konsekuensi itu Pak Adi, mohon maaf ya, agak melenceng sedikit. Pak Adi, Argentina lawan Prancis, Pak Adi pegang mana? Argentina. Nah, saya pegang Prancis.
Argentina menang, Pak Adi akan saya buatkan kopi selama 1 minggu. Tapi kalau Prancis yang menang, Pak Adi membuatkan saya kopi selama 1 minggu. Setuju? Deal? Itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi begini Bapak Ibu, Pak Adi, Argentina sudah menang ye. Pak, tadi Prancis saya. Pak Adi, Prancis sudah menang ini. Kira-kira Pak Adi mau melakukan apa untuk mendukung euforia kemenangan Prancis, Pak Adi? Monggo disebutkan. Membuatkan kopi selama 1 minggu. Oke, itu yang membuat Pak Adi sendiri tanpa ada unsur paksaan. Itulah restitusi, Bapak. Syukuran. Nah, itulah restitusi. Sehingga kalau misalkan restitusi itu bisa diterapkan dalam budaya kehidupan belajar mengajar yang ada di sekolah kita, murid kita yakin itu adalah murid yang bijaksana dan menjadi teladan untuk sekolah lain. Karena restitusi itu sangat sulit untuk diterapkan. Yang saya Siap. berarti pada dasarnya kalau konsekuensi itu kesepakatan dua pihak. Siap, beda. Kalau restitusi pilihan itu berarti satu pihak tapi tidak ada unsur apapun. Betul. Keikhlasan dengan sendirinya gitu. Iya. Jadi restitusi itu diterapkan atau berlaku ketika salah satu pihak itu mengalami sebuah kegiatan yang kurang sesuai dengan kesepakatan bersama, maka dia itu mempunyai kesempatan kembali ke jalurnya. Nah, itu restitusi. Lalu legowo akan tetapi diketahui oleh dua pihak atau beberapa pihak yang terkait dalam permasalahan tersebut. Seperti tadi Pak Adi mengajukan membuat kopi selama 1 minggu untuk mendukung euforianya Prancis, itu seperti itu. Begitu Bapak Ibu nggih. Sehingga kita sepakat bersama nggih kalau ini hukuman nggih. Oke. Bisa kita lanjutkan nih selanjutnya. Ini sudah. Nah ini. Nah ini yang saya maksud tadi. Kalau hukuman itu dibuat guru, tapi kalau konsekuensi dibuat oleh guru dan murid atau anak, kesepakatan bersama. Tapi kalau yang restitusi itu dibuat sendiri oleh murid, Bapak Ibu guru. Sehingga ini adalah tingkat kesadaran tertinggi sebagai seorang murid untuk kembali ke jalurnya ketika dia melakukan kesalahan menurut nilai-nilai kebajikan nasib universal. Tobat itu butuh kedewasaan. Kalau lanjutkan Bapak Ibu guru yang selanjutnya. Lari, nah ini kita telah kasus sebentar. Lari mengelilingi lapangan saat terlambat hadir itu hukuman, restitusi atau konsekuensi? Hukuman. Oke. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi atau restitusi? Restitusi. Selesaikan coretan dibuat Hukuman, ini pilihannya hukuman atau konsekuensi ya, mohon maaf. Hukuman atau konsekuensi? Lebih kritis. Oke. Itu hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berjemur di lapangan pukul 12 malam. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, dari sini alhamdulillah kita sudah bisa untuk mengkaji atau menelaah studi kasus yang sudah disiapkan barusan, yaitu dari 1 sampai ke 4. Selanjutnya, dihukum oleh penghargaan saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas. Kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya, atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Jadi menurut Alfikon itu kalau kita melakukan sesuatu untuk diiming-imingi, itu adalah puncak, itu adalah kesadaran terendah dari seorang manusia untuk melakukan pekerjaannya. Karena yang sudah kita bahas tadi, semuanya itu berasal dari tanggung jawab, sehingga tanpa ada stimulus dituntut
ditumbaske permen, apa itu naik gaji, apa mengko ben tambah disenangi pimpinan, itu tetap kita laksanakan tugas kita. Sehingga itu menurut Alfikon itu adalah kesadaran terendah dari seorang karyawan atau seorang pekerja. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini kita berikan penegasan di sini, Bapak Ibu. Baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya. Jadi belajar itu tanpa diminta, belajar itu tanpa dipaksa, tapi mereka sadar untuk melakukan sendiri karena itu menurut mereka adalah sebuah kebutuhan. Aku iso sinau itu sebuah penghargaan, Bapak Ibu. Bayangin kalau di zaman Jepang ini sinau sangat. Nah, coba kalau seperti ini Mas. Oke, siap. Pak Ari, coba kalau seperti ini. Kita kan dalam kehidupan sehari-hari pembelajaran di kelas, kadang-kadang kita mengiming-imingi anak. Kalau kamu, saya biasanya juga seperti itu. Oke. Kalau kamu mau mengerjakan, ibaratnya kalau balapan, paling biasa ngomong kata biji satu semuanya kalau tak pandangan ini kan keren kalau ngomong kebanggaan tersendiri bagi anak. Seandainya ada iming-iming seperti itu, seperti apa? Saya sejujurnya juga melakukan hal yang sama. Baru tadi siang saya memberikan iming-iming kepada anak yang sudah selesai boleh istirahat. Tapi menurut Alfikon itu seharusnya harus dihindari oleh kita sebagai seorang pendidik. Kalau menurut saya sendiri dengan perilaku yang sudah saya lakukan, saya mendukung hal tersebut. Saya juga seperti itu. Kalau yang mengerjakan lebih dulu dan kalau boleh pulang lebih dulu. Nah, sering sekali kita melakukan hal tersebut, akan tetapi secara idealnya menurut Alfikon itu tidak dilakukan karena idealnya tindakan belajar itu sendiri adalah sebuah penghargaan sesungguhnya. Sehingga tapi ya tidak menutup mata karena pada saat teori itu ya penguasaan kelas ketika ada beberapa respon anak yang tidak terfokus ke kita berusaha menjadi diri yang menjadi fokus kepada orang lain. Anak-anak tersebut kita berusaha menjadi guru yang menarik anak-anak tersebut. Kadang kita melakukan hal tersebut supaya anak tertarik. Akan tetapi setelah kita kaji dalam teori Alfikon, sesungguhnya itu seharusnya dihindari. Kita bisa memberikan ketertarikan anak itu melalui alat peraganya, kemudian medianya, kemudian ada rangsangan-rangsangan yang lain yang tidak mengiming-imingi anak kalau menurut Alfikon. Tapi dalam prakteknya jujur saya sering sekali melakukan hal tersebut. Begitu Bapak Ibu. Selanjutnya coba kita sebagai seorang guru, ketika kita melakukan kesalahan, tindakan mana yang akan Anda lakukan? Satu, menunjukkan kesalahannya dan meminta melihat kesalahannya baik-baik. Pernah kita lakukan atau tidak, Bapak Ibu? Oke. Mengatakan kamu seharusnya tahu bagaimana kamu harusnya bertindak. Pernah kita lakukan? Mengingatkan murid Anda akan kesalahannya yang sama di waktu sebelumnya. Ini tahu lakoni bertanya padanya, kenapa kamu melakukan sesuatu yang seharusnya tidak kamu lakukan? Contoh yang kemarin rambutnya panjang, mau posisi lakoni koyo kan kudune ora. Mengkritik dan mendiamkan. Pernah tidak kita melakukan nomor 1 sampai nomor 5? Pernah. Nah, itu kita bahas di materi selanjutnya, Bapak Ibu. Restitusi. Bukan resti ya, tapi restitusi. Restitusi merupakan sebuah cara restitusi merupakan sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki
kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu restitusi. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak itu menjadi baik. Kita hanya bisa menciptakan kondisi agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi poin terpenting yang sejalan dengan agama yang kita anut. Kita tidak berkewajiban untuk merubah seseorang. Kita berkewajiban hanya menyampaikan. Itu didukung oleh teori ini. Mohon maaf, anak bosan itu saya tidak tahu agamanya. Mohon maaf sekali lagi. Ketika anak berbuat salah, kita tidak bisa memotivasi anak itu untuk menjadi baik. Tidak bisa berubah. Kita hanya menciptakan kondisi, kita hanya mengingatkan saja agar mereka bisa melihat ke dalam diri mereka sendiri. Kita seharusnya mengajari mereka untuk menyelesaikan masalah mereka dan berusaha mengembalikan mereka ke kelompok dengan karakter yang lebih kuat, tanpa menggurui, tanpa merubah. Kita tidak bisa berubah. Yang kita bisa lakukan hanya mengingatkan, menuntut. Itu konsep biasa Nah, inilah yang disebut dengan kurikulum. tepuk tangan dulu. Oke, Bapak Ibu kita lanjutkan. Kalau ini tadi saya rasa untuk restitusi kita bisa lanjutkan ke materi selanjutnya nih Bapak Ibu nih. Karena hukuman restitusi dan konsekuensi menurut saya sudah jelas. Tolak ukurnya dari pola itu, dari sudut pandang orang atau subjeknya nih. Nanti dari hukuman restitusi dan konsekuensi ini timbul keyakinan kelas Bapak Ibu. Kenapa? Karena dari restitusi anak itu bebas untuk melakukan perilaku yang mengembalikan mereka kepada kelompok atau jalur yang terbaiknya. Sehingga ini yang kita perlukan Bapak Ibu. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu ketika semua anak memberikan perasaannya, memberikan pendapatnya untuk kelas mereka yang ideal, itulah keyakinan atau kesepakatan kelas. Apakah keyakinan kelas sama dengan peraturan kelas? Mungkin dijawab Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas kan semua anak berpendapat ya, enaknya naik terlambat, pernikahan. Itu kan keyakinan kelas nih. Pertanyaannya, apakah itu sama dengan peraturan kelas? Jawabannya hampir sama, tergantung di cara penyusunannya. Kalau peraturan sekolah atau peraturan kelas dimungkinkan anak itu tidak ikut dalam pembuatan peraturan tersebut. Tapi kalau keyakinan kelas semua anak yang menyusun, sehingga dari keyakinan ini bisa kita jadikan dasar bagaimana sih keinginan anak dalam kelas. Seperti itu. Kalau peraturan kelas semua ditembak rata. Senin, Selasa merah putih, Jumat pramuka. Padahal anak kadang ingin Jumatnya itu yang merah putih atau Jumatnya yang pakai batik, kan seperti itu. Seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, dari keyakinan kelas itu kemarin saya shortcut sedikit Bapak Ibu, alhamdulillah sudah saya terangkan. Oke, keyakinan kelas sama dengan kesepakatan kelas. Bulan keyakinan dari kesepakatan itu muncul kemudian timbullah keyakinan. Nah, ini yang sudah saya laksanakan kemarin itu di kelas 4. Mohon maaf dari tayangan YouTube. Ini saya menyampaikan konsep tentang keyakinan kelas. Saya percepat ya. Ini saya tawarkan bagaimana sih kondisi ideal di kelas itu seharusnya, bagaimana sosok seorang guru yang ingin kamu dapatkan, bagaimana hubungan antar sesama teman itu yang ingin kamu peroleh. Itu saya tawarkan di anak, kemudian saya berikan kertas yang digunakan untuk menulis dan tidak saya berikan nama supaya anak tersebut tidak terintimidasi. Oke, begitu Bapak Ibu. Saya lanjutkan ya.
Saya lanjutkan Bapak Ibu. Nah, selanjutnya, ini foto-fotonya. Kebutuhan dasar manusia yang sudah kita kaji bersama tadi. Kebutuhan dasar manusia itu yang menjadi dasar dari semua teori-teori atau perilaku yang sudah kita sepakati bersama. Kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup, yang kedua kesenangan, penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, kalau di Maslow, rasa diterima ini eksistensi. Kemudian kebebasan, kesenangan kalau di Maslow itu rasa cinta. Sebetulnya semua filsuf atau semua yang membuat teori itu hampir sama poinnya. Akan tetapi yang diusung dari program guru penggerak itu yang ini ada 5: bertahan hidup, kesenangan, penguasaan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diri. Kasih sayang itu rasa cinta. Ini kebutuhan dasarnya. Oke, selanjutnya contoh kasus ibu kita guru kelas 4 di SD sedang bingung menghadapi salah satu muridnya di kelasnya Zidar. Beberapa anak di kelas 4 datang padanya dan mengeluhkan bahwa Zidar sering sekali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti itu, seperti ibu kita, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Kira-kira kalau ada muridnya senengannya jalur jajanan kocone, kira-kira apa yang akan panjenengan lakukan? Yang pertama bisa kita tanyakan motivasinya gitu. Kenapa Anda melakukan hal tersebut? Nah, itu yang kemudian kita bahas Bapak Ibu. Kita bahas dalam apa? Kita bahas dalam segitiga restitusi. Karena tadi restitusi itu adalah sebuah sikap, maka kita bisa memberikan perlakuan supaya anak tersebut melakukan restitusi. Yang pertama kita harus paham yaitu posisi kontrol restitusi. Sebagai seorang guru itu ada posisi kontrolnya dari penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Dan saya yakin ini sudah panjenengan pelajari juga bersama di platform Merdeka Mengajar di seri yang ada di modul 1 sampai 12 yang terakhir itu. Selanjutnya, Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, yang saya sebutkan tadi, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah tindakan yang bisa kita ambil untuk memancing atau menstimulus anak supaya melakukan restitusi. Jadi tadi yang kita sepakati bersama kan kita tidak bisa merubah anak, tetapi kita bisa membuat sebuah keadaan untuk anak tersebut melakukan restitusi. Namanya segitiga restitusi. Yang pertama itu menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga ini menanyakan keyakinan. Dari menanyakan keyakinan inilah yang nantinya akan timbul sebuah restitusi anak. Oh kira-kira nih kaya ngono, pengennya kaya ngono Mas. Contoh kemarin ada anak yang bertengkar. Kira-kira kalau kamu sudah bertengkar, apa yang harus kamu lakukan? Saya akan meminta maaf. Itulah restitusi. Oke, baik. Mungkin ada itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Ini ada contoh penerapan segitiga restitusi. Nanti bisa kami share di grup WA sekolah atau bagaimana. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu, apakah ada yang bisa ditanyakan dari kegiatan kita pada kesempatan hari ini? Ada yang ingin ditanyakan? Atau kita membuat sebuah refleksi Bapak Ibu? Kalau dari pernyataan tadi atau materi tadi yang paling ideal diterapkan di sekolah kita atau yang ingin kita tuju dari murid kita itu konsekuensi hukuman atau restitusi Bapak Ibu? Restitusi. Amin Allahumma amin. Insya Allah di SDN Simbang Desa 01 dari kelas 1 sampai kelas 6 semua anak bisa atau mahir untuk melakukan sebuah restitusi. Amin Allahumma amin. Sekian Bapak Ibu. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi kita bisa sambung di lain hari. Saya akhiri matur nuwun sangat atas kerjasama panjenengan semuanya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cantante
Piket yo, pancen terlambat. Piket yo. Di kelaran aku mau piket. Kenapa? Pikatnya enggak piket. Iya no, kenapa tidak piket? Aku mengatur ibu. Oh, Bidan. iya sudah sini masuk sini. Baik, sesekali lupa tidak piket itu tidak masalah. Cuman Pak Hari ingin tanya, kenapa Kak Vika kok tidak piket no? Tadi mengantar ibu semalam pagi. Bidan. Oh, kamu terlambat karena tadi malam mengantar ibu ke bidan. Nah, ibumu lahiran kok? Iya. Alhamdulillah. Adikmu cewek apa cowok? Cewek. Cewek, alhamdulillah. Nah, sekarang karena tadi Vika tidak piket, Pak Hari mau tanya apa yang akan kamu lakukan, no? Sesudah pulang saya akan piket, Pak. Oke, tenang ya. Sesudah pulang nanti kamu piket sendirian ya, nggak masalah ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang karena kalian berdua tadi bertengkar, ya, nah, apa yang akan kamu lakukan? Aku minta maaf, Pak. Oke, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nikma dari SDN Sebang Desa 01. Saya senang sekali diajak berdiskusi dengan Pak Guru tentang saya yang tidak piket sehingga menyebabkan selisih paham dengan Dinta dengan Vika. Saya seharusnya rajin piket sesuai jadwal agar tidak ada selisih paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini kamu tadi pagi kan datangnya terlambat. Pak Hari mau tanya, kenapa kamu kok datang terlambat? Gak apa-apa, Pak. Lah kok nggak apa-apa? Begini, untuk hari ini kalau datangnya terlambat tidak masalah wes. Tapi Pak Hari ingin tahu terlebih dahulu, kenapa kamu hari ini kok datangnya terlambat? Tadi malam saya sama adik Pak tidurnya larut malam. Walah, lah berarti tadi malam kamu tidurnya larut malam karena nolong adik sehingga kamu bangunnya kesiangan. Nah terus ibumu kemana? Ibu jualan di warung. Oh, ibumu jualan di warung? Jualan apa? Jualan. Mie, degan gitu kok. Oh, nah terus menurutmu gimana supaya kamu besok datangnya tidak terlambat lagi? Nanti saya pasang alarm saya, Pak, Pasang alarm di mana? di HP. Oke, pinter. Baik, kamu sudah menemukan cara supaya besok kamu jangan terlambat lagi. Sehingga besok jangan sampai kamu datangnya terlambat ya. Sekarang karena tadi kamu datangnya terlambat, kamu nanti ketika teman-temanmu pulang, kamu jangan pulang terlebih dahulu. Kamu catat materi yang Pak Hari tadi berikan di kelas pada saat kamu belum datang. Itu ya? Iya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vika dari SD Simbang Desa 01. Saya senang sekali berdiskusi dengan Pak Guru tentang saya yang datang terlambat. Seharusnya saya tidak datang terlambat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? How are you today? I'm fine, thank you. Okay, good. Now, sekarang kita akan membahas kesepakatan yang kemarin tentang keinginan kalian yang kalian libatkan di dalam kelas. Oke? Untuk Pak Hari itu sampai 5, silakan siapkan alat tulis kalian. 1, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, good. Sekarang sebelum kita memulai kegiatannya, satu kali tepuk kamu. Kita. Oke, hari ini yang yang memakai baju bebas berarti akan persiapan untuk latihan nih, latihan pramuka nih. Oke, nah
sekarang seperti yang Pak Hari sebutkan kemarin, Pak Hari ingin bertanya, kira-kira kalau kalian bertengkar, ada yang pernah bertengkar? Seharusnya kalau kalian bertengkar itu apa yang kalian lakukan? Setelah bertengkar, seharusnya apa yang kalian terus? Bagaimana kalau misalkan di dalam kelas, apa keinginan kalian yang kalian ingin dapatkan dari kelas 4? Misalkan saya ingin kelas saya bersih Pak. Itu semua silakan nanti kalian tuliskan ke dalam selembaran kertas seperti ini, di mana kertas-kertas ini nanti tidak perlu diberi nama. Betul ya? Tidak perlu diberi nama supaya apa? Supaya tidak ada yang tahu bahwa itu keinginanmu. Yang kalian cukup tahu adalah bahwa ini semua adalah keinginan di kelas 4. Oke? Nah sekarang silahkan kalian persiapkan alat tulis. Yang pertama, Pak Ari akan membagikan kertas ini. Silakan kalian isi. Yang pertama adalah apa yang saya ingin dapatkan di kelas 4 terkait dengan kondisi kelas yang ada di kelas 4. Maksudnya kondisi kelas itu bagaimana Pak? Apa sudah mendapatkan semua ya kertasnya ya? Silahkan kalian tuliskan